Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua. Malam ini malam minggu, dan tumben banget gak hujan atau mendung. Jadi untuk para kalian-kalian yang memiliki pasangan, bisa menikmati malam ini bersama pasangan dan kekasih tercinta. Anjay. Nah, balik lagi bersama gue, si Epen, yang sotoy dan suka ngarang cerita. Anjay, enggak boy. Jadi gue pengen berbagi pengalaman lagi. Ya, sama seperti di judul ya. Malam ini gue mau berbagi pengalaman masalah tindak tilang. Bagaimana ngurusnya kalau misalnya ditilang atau kena tilangan gitu. Kan kemarin tuh udah ngomongin masalah modifikasi dan resiko-resikonya. Nah, malam ini gue mau ngasih tahu berbagai tips dan juga caranya buat ngurus atau memproses surat tilang supaya lu bisa ngambil balik lagi bukti pelanggaran yang diambil sama pihak kepolisian. Ya, jadi gini, gue cerita ini bukan sembarang cerita dan ngasih tahu ya. Ini pengalaman-pengalaman yang udah gue lewatin. Jadi gue tuh bukan sekali dua kali kena tilang, dan dengan pelanggaran yang sama. Jadi itu gue banyak pelanggaran yang pernah gue langgar dan kena tilang gitu. Begitulah ceritanya. Gue ini banyak lah pokoknya gue kena tilang gitu, sering. Dan gue itu dulu waktu pertama kali itu bingung waktu kena tilang, ini gimana nih ngurusnya. Gue bingung, gue cari tahu di Google. Gue cari tahu di Google Maps. Kan biasa kalau di Google Maps itu kalau misalnya lu cari-cari tahu bagaimana caranya tuh, biasanya ada yang ngasih tahu. Misalnya lu dari kepolisian disuruh ke pengadilan kan untuk ngurus SIM atau ngambil itu. Nah, nanti di Google Maps itu nanti ada kayak orang-orang yang ngasih tahu cara-caranya atau jam bukanya gitu. Nanti kalau misalnya udah gitu, menurut gue sih itu kurang kayak apa ya, kurang informatif sih. Jadi ada beberapa hal yang kurang gitu. Cuman bisa kalian cek juga di, kalau misalnya kalian kena tilang, bisa kalian cek dulu di Google caranya gimana. Sebelum dengerin penjelasan gue ini, gue cuman mau berbagi penjelasan dan juga pengalaman gue, bagaimana gue ditilang dan juga bagaimana ngurusnya. Jadi gue dulu waktu pertama gue ditilang, gue tuh sempat bingung gimana sih caranya, kayak gitulah. Maksudnya kayak ngambil surat tilang gitu kayak gimana caranya, gue bingung. Terus ya udah gue cari di Google caranya kayak gini, dan ya akhirnya ketemu. Cuman gue nggak tahu persis dan gue masih ragu-ragu gitu. Gue masih ragu-ragu caranya. Nanti gue takutnya gini-gini, disuruh ini kan. Gue kan nggak tahu ya, namanya pengadilan, namanya gue ngerinya pengadilan kan, gue takutnya diadilin gitu. Takutnya gue dihukum atau gimana ya kan. Nah, jadi inilah pengalaman gue. Oke, jadi siapa di sini yang pernah dapat surat cinta dari polisi? Mau tahu bentuk surat cintanya? Nah, jadi kayak gini nih. Gue tampilin sini. Aduh,
macet cok. Maklum lah, mesin udah dibongkar-bongkar jadi begini cok. sorry. Jadi sampai mana tadi? Aduh lupa kan. Ya jadi dapat surat cinta itu bentuknya seperti itu, alias surat tilang lah kalau kalian pernah ditilang. Nah jadi bentuknya kayak gitu. Nah itu biasanya itu polisi langsung ngasih jadwal atau tanggal kapan kalian harus ngambil atau ngurus di pengadilan. Nah, bagaimana cara untuk mencari pengadilan di mananya kalian mengambilnya? Itu gampang banget, guys. Jadi, misalnya kalian kena di wilayah Jakarta Selatan. Gitu. Misalnya kalian kena di Jakarta Selatan, salah satu daerahnya kan di sini nih. Misalnya kalau gue di sini tuh di Cipete. Di Cipete atau Jakarta Selatan gitu. Nah, itu gampang banget. Pasti itu nggak lain nggak bukan, polisi itu pasti bakal ngasih tanggal jadwal pengambilan itu di pengadilan Jakarta Selatan. Itu nggak mungkin nggak ya, itu pengadilan ataupun kejaksaan negeri, sesuai sama apa yang dia apa yang diinin sama polisi sih, entah dari pengadilan entah dari kejaksaan. Jadi biasanya sih kalau gue dikira di Jakarta Selatan itu biasanya gue kena suruh ngambilnya di daerah Ampera. Kalau kalian tahu Ampera, kalian cek aja di Google nanti, atau mungkin nanti gue kasih tahu gambar dan lokasinya di deskripsi. Ya, jadi di situ kalau misalnya di Jakarta Selatan, kalian ngambil di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan, itu udah jadi Ampera. Kalian nggak perlu takut, yang penting kalian itu pas datang ke sananya itu ya safety aja, pakai motor yang bener, pakai perlengkapan yang bener gitu, jangan kayak berandal. Soalnya itu kan tempat penting lah kalau menurut gua. Jadi kalian pakai pakaian rapi. Nah jadi habis kena surat tilang itu kan, dikasih surat tilang itu kan dikasih tahu di tempat ngambilnya gimana. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian tanya dulu sama polisinya, Pak ini saya ngambilnya gimana, Pak ini saya ngambilnya di mana. Kalian tanya dulu sama polisinya, nanti dikasih tahu di mananya. Polisi itu nggak bakalan bohong, tenang aja, polisi nggak bakalan bohong. Dan kalau bohong pun kalian bisa nanti lapor lah, atau enggak nanti bisa kan dikasih belangkonya tuh kan, dikasih belangkonya, nanti kalian bisa cek di www.etilang.polri kalau nggak salah tuh linknya. Nanti gue kasih juga linknya di deskripsi. Nah kalian cek di situ belangko kalian, nomor belangko kalian, cek di situ, nanti ketahuan itu siapa petugas yang nilang kalian, pelanggaran kalian, denda kalian itu berapa ya di situ kelihatan. Nah jadi kalian nggak perlu takut. Cara ngambilnya gimana nanti kalian ikutin aja nih cara-cara gue ya. Dan ini gue udah ngulangin ini selama beberapa kali, nggak 1 kali 2 kali, gue udah 4 kali kena tilang. Dan yang sekarang ini udah ke-5 kali nih gue kena tilang lagi. Gue belum ngambil, rencananya ngambil di Jakarta Pusat, di pengadilan Jakarta Pusat nanti kalau gue. Insya Allah bulan ini gue ngambil ya. Jadi lo ikutin aja. Jadi lo gini, lo kalau kena tilang, hal yang pertama lo siapin adalah mental, anjay. Lo ketemu polisi nih, udah pasti lo kan kayak dibentin gitu kan, itu udah pasti lo punya kesalahan.
udah pasti lu ada kesalahan di diri lu atau di kendaraan lu yang membuat polisi itu ngeberhentiin lu di tengah jalan gitu. Nah, nanti dicek. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu kesalahannya, udah dikasih tahu kesalahannya, udah dikasih tahu. Nah, diberilah itu surat cinta. Diberilah surat cinta. Nah, kalian jangan panik ya. Kalian santai aja, santai. Ya udah, Pak. Ya udah, Pak. Kalian jangan kayak Pak damai aja, Pak, gini-gini gitu. Jangan, Bro. Salah, Bro. Jadi kalian kalau kayak gitu sama ya nyogok. Kalian mau jadi generasi penyogok anjay. Jadi habis setelah kena tilang lu santai aja, santai. Siapin mental. Lu ya ibarat kata kayak nyantai aja, udah ngerasa oh udah pasti lah gue ditilang. Ya udah nih, kasih nih surat-surat lu segala macam, lu kasih aja gitu. Terus habis itu setelah lu kasih pasti dikasih suratnya tuh, surat tilang. Nanti entah STNK lu atau SIM lu ya, tapi pastinya ya kalau lu masih punya kedua bukti pelanggaran itu, pasti yang diambil itu adalah SIM-nya biasanya. Habis itu SIM-nya diambil sama dia, STNK-nya dibalikin berserta STNK dan ininya apa namanya, surat cinta itu dikasih ke lu. Nah lu tanya sama polisinya, Pak ini ngambilnya di mana ya, saya urusnya di mana ya. Tanya aja santai, nanti pasti dikasih tahu kan, tahu gini. Nah dikasih tahu udah dikasih tahu, ya udah ikutin aja alamat yang dia kasih. Ini kamu di pengadilan ini atau di kejaksaan ini gitu. Nah udah tuh kalian kesana ngambil. Nah udah habis itu kalian dibebaskan untuk pulang. Nah jadi setiap kemanapun kalian pergi, berisik. Setiap kemanapun kalian pergi, kalian pastiin bawa itu surat cinta dan juga STNK kalian. Dan yang pertama, kalian jangan melanggar lagi gitu, jangan pakai motor yang melanggar. Jadi kalau misalkan kena polisi, kalian punya alasan ini itu gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, tapi seenggaknya polisi bisa ngertiin lah keadaan kalian tuh kayak gimana. Dan kalian udah mencoba untuk tidak melanggar. Nah nanti setelah itu lu tunggu, biasanya itu dikasih waktu 2 minggu sampai waktu tanggal pengadilan. Nah setelah 2 minggu kalian ke pengadilannya, misalnya sama polisi tadi disuruh ke pengadilan kan ya, sama polisi tadi disuruh ke pengadilan. Nah terus habis itu kalian ke pengadilan aja. Nah tipsnya adalah kalian datang dari pagi itu udah pasti ya, anggap aja itu sebagai hukuman lah. Kalian datang dari pagi sekitar jam 6 pagi itu kalian udah harus di sana, atau kalian berangkat dari rumah jam 6 ya kan. Kalian berangkat dari jam 6 pagi dari rumah. Nah terus sampai sana itu kalian standby aja di depan nomor antrian. Biasanya itu kalau misalnya mau ngambil itu gimana ya, itu setiap tempat tuh beda-beda sih. Ada yang harus ngambil nomor antrian dulu, ada yang harus nukerin apa sih itu namanya, nukerin surat tilang itu. Habis itu dapat apa namanya, nomor antrian. Ada yang langsung ngasih, itu beda-beda. Jadi setelah kalian nyampe di
kantor pengadilan atau kejaksaan itu, kalian langsung ambil kayak, ya nungguinnya pasti lama kan, itu jam 6 dan bukanya itu pasti jam 9-an lah, jam setengah 9, jam 9 itu pasti lama dah. Udah kalian, entah kalian sambil ngopi itu di depan ini aja, di depan tempat ngambil antrian aja, jangan apa ya, jangan jangan kemana-mana gitu, biar kalian nggak diselak sama orang lain, karena itu sakit bro. Cabut dulu ya, anjay. Teman kerja gua. Jangan sampai diselak sama orang lain. Jadi kayak kalau misalnya udah sampai sana, jangan sampai selak orang lain, ngantri aja. Nanti setelah loket dibuka itu pasti kalian buru-buru, harus buru-buru. Takutnya kenapa? Takutnya nanti diambil selak sama orang-orang lain gitu ya, enggak. Ya gitu, lu tahu sendiri lah orang Indonesia kayak gimana. Udah datangnya telat, ngambil nyelak-nyelak baik ya kan. Makanya di sini penting banget kalian jangan mau kalah. Khususnya buat buat cewek-cewek ya. Jangan mau kalah. Buat kayak gitu. Nah, udah dapat antrian, terus udah tinggal aja minum kopi. Kalau udah dapat nomor antrian, nggak apa-apa, tinggal tunggu itu apa namanya, dipanggil gitu. Itu sih caranya. Terus nanti dipanggil, kalian disuruh bayar kan. Kalian disuruh bayar berapa total dendanya. Misal dendanya biasa 2,5 rupiah ya, 250.000 maksud gua. 250.000, ntar kalian dikasih denda segitu. Itu nggak sampai 2,5 kok, tenang aja. Jadi biasanya kalau gue tuh udah ngambil selama 4 kali, gue ditulis 250.000 di tilangan dan di apa namanya, di belangkonya tuh. Gue ngecek di e-tilang itu 200.000 dan di belangkonya 250.000. Tapi pas gue ngambil itu cuman bayar 100.000. Kan gue ngambil kan gue udah 4 kali ditilang. Gue udah ngambil itu 3 kalinya tuh 100.000, yang sekalinya ini 75.000. Nah lu bayangin, daripada lu bayar sama polisi, lu nyogok sama polisi, lu minta damai, di surat tilang itu kan 200.000, ya kan? Di surat tilang itu tertulis 200.000. Lu nyogok polisi itu nggak mungkin lebih murah, cok. Seriusan. Soalnya pengalaman lagi nih, gue cerita pengalaman lagi. Jadi gue kena tilang, terus gue minta dibantu ya kan, sengaja. Gue udah tahu kalau misalnya harga di pengadilan tuh berapa, gue udah tahu, udah ngerti lah. Tapi gue sengaja, gue mau ngetes apakah bisa lebih murah gitu kan. Nah ya udah gitu, oke, ambil aja nanti. Jadi gue kena tilang itu malam, jam 12 malam. Gue kena tilang jam 12 malam. Terus gue minta bantu, nggak bisa ngambil saat itu juga. Jadi ngambilnya nanti, kata Pak Polisi, nanti kamu. Jadi gue malam, terus lusanya siang, tapi jam 12 siang itu gue disuruh ke pos polisinya dia, ke pos polisinya mereka biasanya nongkrong. Anjay. Nah itu gue kesana siang-siang, gue bela-belain, gue izin kerja, gue kesana siang-siang karena gue pengen tahu kan berapa harganya. Dan ternyata itu lebih mahal boy, sumpah. Gue nyesek banget di situ, kayak wow, what the fuck man. Gue udah capek-capek ke situ, jauh-jauh dari rumah gua, sampai ke situ bela-belain izin kerja, dan ternyata dapatnya segitu. Ya udah dong, bayangin aja, dari 200.000 disuruh bayar 300.000. Wow, ketahuan gua buat beli diamond ML ya kan. Bisa buat beli skin anjing.
Malah di situ gue kayak, wah jangan deh, jangan jangan minta bantuan polisi dah, jangan banget. Rugi, mendingan udah lu urus sendiri aja. Terus ikutin kata-kata gue tadi yang juga suruh bangun pagi. Lu datang ke sana dari pagi sebelum jam 8 ya. Sebelum jam 8 lu harus di sana. Ya pokoknya jam 6 udah di sana lah supaya kalian nggak ketinggalan antrian. Udah itu anggap aja itu sebagai hukuman lu gitu. Dan nanti juga nggak apa ya, nggak separah kayak lu minta bantuan sama polisi. Paling cuman beberapa ribu doang. Siapin uang sebesar denda maksimal yang udah dikasih ya, supaya jaga-jaga aja. Udah gitu doang. Udah, tuh udah tenang. Pokoknya jangan pernah kalian kalau kena tilang itu minta bantuan sama polisi, oke? Oke, nggak apa-apa lu minta bantuan, tapi saran gua patokannya itu di bawah 100.000 atau 70.000. Itu saran gua, patokan gua. Jadi setiap gua kena tilang, gue emang minta damai. Kalau misalnya dia bilang di bawah 50.000 atau di bawah 70.000, gua gas. Gua gas juga itu. Gua udah pasti gas. Gua ambil jalur damai. Tapi kalau di atas 70.000 atau 100.000, udah pasti. Yaudah Pak, tilang aja. Saya ambil surat tilangnya, nanti saya ngurus sendiri. Tolong kasih tahu tempatnya di mana supaya saya nanti ngurus sendiri. Nah, ada yang kasih tahu, lu apalin ini itu. Selesai semuanya. Udah deh, pulang. Jadi nggak usah panik guys. Itulah pengalaman gua selama kena tilang. Intinya kalian apa ya, jangan mendewakan uang. Jangan mendewakan uang. Sekali lagi, jangan mendewakan uang. Uang tidak bisa membeli apapun. Lu bayangin 100.000 itu bisa buat ngebantu orang yang tidak mampu. Itu lumayan boy. Mending buat gua tuh buat beli diamond. Udah sini gua caloin dah. Gitu. Oh iya, satu lagi, kalian jangan pernah nyawa calo ya. Kalau lagi di pengadilan, sayang soalnya lu udah ke pengadilan, terus lu nyawa calo tuh sayang beneran. Ketahuan lu ngerjain itu sendiri sampai kelar udah. Jadi kalau udah sampai di pengadilan, lu jangan sekali-sekali nyawa calo ataupun jasa-jasa yang menawarkan untuk mengambil SIM itulah. Gitu. Oke. Jadi cara-caranya begitu aja dari gua. Kalau kurang jelas, kalian komen saja. Kalian bisa komen in the komentar kolom. Kolom komentar maksud gua. Ya, kalian bisa kolom komentar di situ. Kalian komen, bang kenapa gini. Nah, ntar gue jawab. Udah pasti gue jawab, santuy. Dijawab santuy. Gratis, nanya gratis. Dan buat kalian yang mau ngahet kan tuh. Maksud gue membenci anjir. Membenci itu hit ya. Hit apa hate? Ya gitu loh pokoknya. Yang mau menghujat gua, mau mengapa ya, membenci gua silakan, gratis, santuy. Karena di sini gua juga apa ya, cuma berbagi pengalaman. Wajar lah kalau pengalaman orang tuh beda-beda. Jadi gak apa-apa menurut gua. Jadi
seperti yang kata gue tadi, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bilang aja di kolom komentar. Jangan ragu, jangan takut. Oke, berikut aja. Udah sampai situ aja ya. Sampai situ aja, udah lama nih. Aduh, udah capek juga ngomong. Makasih loh udah nonton dari awal sampai terakhir. Gue sangat-sangat mengapresiasi orang-orang yang mau nonton vlog gue. Serius. Buat cowok, ayo kita riding bareng. Buat cewek, ayo kita dinner bareng. Anjay. Ya udah ya. Selamat malam minggu. Wah, ditanya di Gandul nih becek, guys. Abis hujan kayaknya. Ya pokoknya kalian tetap stay safety riding. Jangan pernah ugal-ugalan, apalagi membahayakan orang lain. Selamat sampai tujuan dan berbahagialah. Dadah.